Yang pertama ini yang disebut namanya suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Yang kedua, suhudul wahdah fil kasra. Pandang yang satu pada yang banyak. Dan yang ketiga, suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Apa maknanya? Yang pertama Bapak Ibu, suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maknanya bahwa segala yang wujud ini, segala yang nyata, segala yang zahir, segala sesuatu pada alam ini, itulah kenyataan nyatanya akan diri Allah itu semata-mata. Yang kedua, suhudul wahdah bil kasra. Pandang yang satu tampak yang banyak. Itu maknanya Allah itulah yang wujud pada segala yang ada ini. Kalau Allah yang wujud pada segala yang ada, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itu maknanya. Segala bentuk yang berbeda, wujud yang lain, itulah kenyataan akan dirinya Allah itu. Karena disitulah letaknya Allah itu ahad. Ahadnya akan dirinya Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu ahad, ahad itu maknanya esa. Esa itu maknanya tunggal, tunggal itu maknanya tiada berbilang. Kalau Allah itu adalah esa, tunggal yang tiada berbilang, itu artinya Bapak Ibu yang mesti ditanam ke dalam hati kita ini, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu makna yang sebenarnya hanya Dialah yang wujud secara mutlak. Kalau Dia yang wujud secara mutlak, maka Dialah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Itulah rahasianya. Jauhnya tiada berantara, dekatnya yang tiada bersentuhan. Kenapa jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan? Karena Dia tunggal, karena Dia ahad, karena Dia esa. Dia tidak terikat oleh dimensi waktu, ruang dan tempat. Bahkan ruang dan tempat itulah bukti kenyataan akan dirinya yang ada secara mutlak itu. Maka ini yang kita mesti nafikan pandangan kita dalam pandangan hati ini. Kalau kita nafikan pandangan kita pada sekalian alam, sudah kita nafikan pandangan kita pada sekalian diri, maka disitulah nyatalah Allah itu senyata-nyata dan seterang-terangnya dalam pandangan hati. Dialah yang wujud yang ada secara mutlak semata-mata. Ketika itu barulah kita mampu memahami makna yang ketiga ini. Suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Itu artinya pandang Allah yang tampak Allah. Makna yang sebenarnya Allah lah yang memandang dan menyaksikan akan wujud dirinya sendiri yang nyata pada sekalian alam dan sempurna pada sekalian diri. Kalau kita sudah mampu memandang dengan pandangan kasab yang telah Allah tanamkan dan Allah pancarkan nur itu di dalam hati dan jiwa kita, maka ketika itu Bapak Ibu, kita itu sudah benar-benar bermakrifat. Kita benar-benar sudah berliqa, kita benar-benar telah bermusyahadah, telah benar-benar kita ini bermuwajahah. Ketika itulah kita mampu untuk selalu berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya itu. Ini yang membuat kita ini hidup bisa istiqomah dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini yang penuh dengan onak dan duri, ujian dan cobaan. Maka jikalau kita tidak mampu selalu istiqomah berjalan lurus di atas hidayah dan petunjuknya,
Hati kita tidak kita pertajam untuk memandang Allah di atas segala-galanya, Bapak Ibu. Kalau ndak karam minimal anyuinya, Bapak Ibu. Kalau ndak karam minimal anyui itu mah. Lalu bagaimana supaya tidak karam? Kita tidak hanyut tenggelam di dalam lautan dunia ini. Maka peterang ruhani kita, pertajam batin kita. Kalaulah rohani kita sudah peterang, rohani kita sudah pertajam, sehingga kita mampu memandang Allahnya di atas semua peristiwa. Kita mampu memandang Allahnya di atas peristiwa dan kejadian. Insya Allah. Tidak ada yang mesti kita khawatirkan dan kita gampangkan dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Karena kita sudah berada dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Kasab inilah yang diungkapkan oleh Khulafaur Rasyidin, Bapak Ibu. Bagaimana kasabnya Abu Bakar itu? Bagaimana pula kasabnya Umar? Bagaimana pula kasabnya Utsman? Dan bagaimana pula kasabnya Ali bin Abi Thalib? Kasabnya Abu Bakar itu, dia mengungkapkan dan mengutarakan pandangannya itu kepada baginda Rasul. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian ya Rasul yang terjadi pada diriku, yang terjadi di luar diriku, melainkan hatiku ini mampu memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu terjadi pada alam dan terjadi pada diriku ini. Itu maknanya, Bapak Ibu. Peristiwa apapun yang akan terjadi pada diri kita, peristiwa apapun yang terjadi yang akan menimpa diri kita, hati kita mesti mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi pada diri kita ini. Kenapa hati kita mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi? Karena Allah telah menjelaskan kepada Rasulnya. Apa kata Allah kepada Rasul? Dan apa kata Rasul kepada kita? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan, menetapkan takdir masing-masing daripada makhluk dan hambanya ini 50.000 tahun sebelum terciptanya alam. 50.000 tahun sebelum terciptanya alam itu, Bapak Ibu, itu sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya alam semesta ini. Itu artinya apa? Peristiwa apapun nanti yang terjadi pada diri kita sampai habisnya usia umur kita ini, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semuanya peristiwa itu telah matang, telah sempurna direncanakan Allah 50.000 tahun sebelum adanya alam dunia ini. Begitu pandangan hati itu mesti mampu meletakkan Allah itu di atas segala-galanya, sehingga nanti Bapak Ibu hidup ini tidak lagi bertuhan kepada peristiwa dan kejadian serta sebab dan musabab. Banyak orang bertuhan kepada peristiwa kejadian dan sebab dan musabab itu. Tak mampu dia memandang Allah di balik peristiwa dan kejadian itu sebenarnya. Lalu bagaimana pula pandangan kasabnya Umar bin Khattab? Pandangan kasab Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu, yang diungkapkannya kepada baginda Rasul, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian ya Rasul pada diriku dan di luar diriku, pada alam, melainkan hatiku ini mampu memandang Allah sebelum dan setelah peristiwa itu ya Rasulullah. Begitu pandangannya Umar itu. Sebelum peristiwa terpandang Allah, setelah peristiwa pun juga terpandang Allah. Kenapa mesti terpandang Allah? Karena segala sesuatu itu berada di dalam
ketetapan dan ketentuan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak pernah dengan ketetapan yang penuh dengan sia-sia. Semuanya itu dirancang, ditetapkan Allah dengan penuh kematangan, penuh dengan kesempurnaan. Itu artinya, apapun yang kita alami dalam hidup ini, yang menyenangkan hati, yang membuat hati kita ini sedih, tidak ada perkara yang kebetulan, Bapak Ibu. Karena semuanya itu berada di dalam qadarullah. Mungkin kita bisa mengatakan dalam bahasa syariatnya nih mungkin. Rencana di tangan kita, keputusan di tangan Allah. Itu selalu kita ungkapkan secara bahasa syariatnya.